Selamat datang ke update selanjutnya dari G1 yang mana di sini sudah mulai muncul 2 versus 1 ya. Ya, di sini dimulai dengan rally dari Raxix ya, menggunakan range lawan range dan kelihatannya rally Rax tidak berada di posisi yang nyaman karena perlu attack nih. Sekali lagi salah satu kondisi yang mana membuat kita nyaman itu di kondisi defense, yang mana ya rally Ziggs kemana tadi udah nggak kelihatan lagi, dan kelihatannya sih ya 1555 yang kita terima. Apakah sudah bubar rally-nya? Ya udah bubar ya rally dari Rax. Ada 2 rally lagi yang entah jadi atau enggak nih. Oh jadi, sedang berjalan ternyata. Tetapi di sini kondisinya oke, fieldnya cukup imbang lah ya. Yang perlu diapresiasi dari pihak Golden ini, mereka di fieldnya terlalu banyak, literally masih mendominasi. Di situ kita nerima 8000 damage, lumayan gede juga ya. Dari segi basic attack damage-nya, ngelawan rally rider ya kelihatannya itu. Kita coba buat dia ke high dulu. Squad dev 15 kayaknya karena towernya adalah tower fox ya. Dikasih dev 15 di situ dan cepat sekali meleleh, brother. Ini kayaknya udah di swarm bareng-bareng ya, jadinya sangat-sangat renyah. Andaikan saja aku ada di sana ya, ngisi towernya di situ. But ya, it's okay. Kita masih punya banyak kesempatan lain. Di sini aku bakal reporting aja untuk battle reportnya. Aku nggak tahu gimana ya, tapi jelas ini bagus ya. Kalau misalkan mereka ridernya itu melelehnya lebih cepat daripada durasi 2 menit daripada si Nova, yang race recovery speednya cepet banget. Apalagi nggak ada yang pakai Julia. Ya udah sih. Sementara untuk fieldnya kita berada di kondisi defending. Pertama itu, kedua pihak untuk ke daerah towernya cukup jauh. Dan satu lagi didukung sama Jade ya, yang mana Jade juga sudah mulai menyerang juga nih di bagian sini. Di bagian sini juga sempat nyentuh, tapi kelihatannya Golden tidak bisa berbuat banyak terhadap 2 tower Jade di sini, dan mereka juga berusaha untuk maju ke depan ya. Di sini udah terbangun juga ya. Berarti ini sama-sama sharing kesibukan nih di sini ya. Sebelumnya kita posisinya ada di seperti ini, kuning dengan biru, walaupun biru kelihatan tower yang di capture di bagian sininya nggak sebanyak yang lain, tapi mereka berhasil untuk bertahan. Terutama Iuri GX sangat bisa mengendalikan keadaan, ketenangan dan IQ kata orang ya. Dia bisa untuk defend di sini secara well banget, dan kita bahkan tower yang kebakar cuma 1 aja di depan, tapi masih bisa bertahan di sini ya. Sedangkan tower yang lainnya kebanyakan memang dibiarkan ya. Untuk main tower battle di daerah G1 itu memang kalau misalkan enggak 3 rally, biasanya enggak lanjut nih jalannya, karena susah. Sedangkan kelihatannya Golden bakal menyerah di bagian sini ya. Mereka terdesak Golden kan ya, Golden terdesak banget di sini nih. Walaupun field mereka banyak, tapi karena refillnya cepat, shelter jaraknya ke fieldnya dekat, jadinya sangat mudah untuk dikalahkan ya, walaupun jumlahnya banyak. Sementara di sini juga mereka kayaknya belum ada rally lagi ke tower yang ada di MXA ini. Sementara tadi kita udah lihat di battle sebelumnya ada rally menggunakan Void Warden ya, si towernya. Apakah itu merupakan hal yang bagus membawa infanteri di tower tingkat tinggi terkhususnya? Kita bisa lihat di situ meleleh dengan cepat ya di kedua pihak. Mau itu MXE, dia itu kelihatannya bagus karena dia field controlnya bagus di swarm yang rally. Sedangkan yang di pihak yang merah tadi di sebelah sini itu dia di swarm dengan mudah karena infanteri itu walaupun dia tebal tapi ancamannya kurang, damage-nya nggak ada. Jadinya di situ menjadi hal yang renyah ya. Dan merah cukup berhasil dibantai di sini dengan menggunakan kombinasi serangan 3 rally range ya. 3 rally range dan menggunakan etan semua, yang mana itu adalah kontrol AOE yang bagus. Itu adalah salah satu strategi di mana rally-nya itu akan mengusir para field ya. Pertama itu, dan kalau nggak diusir, mereka terbantai di wilayah situ. Jadinya bagus sekali, yang mana di sini towernya berhasil direbut dan tinggal
Ini sekali lepas checkpointnya, semuanya berakhir seketika itu juga. Merah langsung kebakaran semua di sini. Dan itu yang membuat Golden maju untuk membantu Red ya. Walaupun mereka mungkin agak realize ini agak terlambat ya. Agak terlambat. Oke, di sini ada rally juga ternyata dari MXE, bukan MXE sorry, dari Goat Neo melawan ya MXE, dan kelihatannya di situ nggak bagus sama sekali ya. 17.000 loh, gila. Itu damage dari range ke rider 17.000. Aja gile ini namanya ya. Bahkan ini nggak di swarm sama antara di swarm atau enggak nih? Kelihatannya nggak di swarm, tapi minus 11.000. Gila sih ini. RRZ G00 RRZ ya yang station di situ saat ini. Cuman satu rally lawan satu. Oke, udah mulai better tapi sekarang ya udah minus 5.000, minus 7.000. Oke, ini tandanya sudah mulai better. Ya, seperti itu kondisinya untuk di daerah sini ya. 3 region ada di sini, walaupun merahnya agak sedikit takut kalau misalkan balik lagi ke sini, karena di sini harusnya diancam juga sih. Kalau misalkan nggak terancam sih merah ikut masuk juga ke sini, tapi kelihatannya di sini mereka masih kebanyakan udah mulai mundur karena sekali ini direbut nggak ada waktu tambahan, kalian shelternya udah pasti kebakaran kecuali pakai shield ya. Ya, disitulah Gold mulai maju, tapi di sini sudah mulai diserang juga ya. Ya, di sini biru sudah mulai bergabung dengan hijau, dan hijaunya juga mulai bergabung. Dari atas iya, dari bawah iya, dari tengah sini apakah mulai masih terproteksi dengan baik, cuman scouting aja, karena biasanya ya lagi-lagi 3 rally dibutuhkan, dan refill yang dibutuhkan itu butuh banyak field control juga. Hanya di sini nih, berarti fokusnya kali ini ada di sini semua. Sementara itu untuk di bagian paling bawahnya apakah ada rally? Nggak ada ya, udah mulai ditinggalin. Kalau misalkan butuh di swarm, boleh di swarm sama Angel kalau mau mah. Ya, ini ancaman yang besar buat Golden sih. Walaupun mereka areanya banyak, tapi kalau misalkan tidak bisa mendefend dan rally, ini jadi bumerang ya lagi-lagi. Walaupun aku tadi bilang areanya banyak itu adalah hal yang positif, lagi-lagi aku bilang itu nggak jelek kok. Oke, pasukan kombinasi dari Bond dan Angel mulai bersatu padu untuk menumbangkan dari towernya si Rax yang ngejaga X versus. Oke, di swarm seperti biasa kombinasinya. Oke, sudah mulai 13.000. Nah, walaupun yang leadernya itu keras, tapi kalau nggak ada yang ngisi, oke, sudah mulai menjadi ancaman. Masuk ke sini kah? Ada lagi yang mau masuk? Nggak ada. Oke, si Angel nggak takut pasukan mati literally sama Bond ya. Kedua akun yang sangat bisa diandalkan itu pasti langsung nge-swarm tahunnya 10 sih. 10 pasukan secara perfect. Dan oke, sekarang tahunnya udah mulai keras kelihatannya ya. 10.000, cuma 8.000, sedangkan yang diterima oleh yang nge-swarmnya sekitar 2.000-an, 2.500, 1.700, 1.500. Kalau untuk whale sih nggak ada masalah, mau mati mau masuk rumah sakit justru kayaknya lebih enak yang mati deh. Karena kalau rumah sakit harus khawatir resources dan lain-lain, kalau mati tinggal training lagi, apa susahnya gitu. Oke. Apakah ada rally? Belum ada. Sepertinya udah mulai terdistraksi lah. Di sini biru udah mulai nguasain wilayah daripada Golden di bagian bawah. Sementara itu Justice Yoshi agak kewalahan sih kalau disuruh nge-swarm kayak begini. Tower mereka sih kelihatannya untung sih. Ya, kalau di detik-detik sekarang sudah untung sih. Iuri GX berusaha untuk nge-swarm menggunakan infanteri 1.200 tuh, enaknya kalau infanteri ya. Nerimanya sedikit ya si counter damage-nya ya. Ya, tantangan di sini hanyalah meter dari pasukannya seberapa banyak yang masuk ke tower ini. Kalau misalkan nggak banyak ya udah sih. Angel nerima 3.500, lumayan juga nih feedbacknya, tapi ya hanya Angel saja yang berani kayak begini dengan Kapten Tony dulu. Ya, sepertinya
Seperti itu untuk di bagian bawah. Di bagian sebelah atas sedikit ada apa? Apakah ada rally? Belum ada kok, belum ada ini lagi, belum ada ancaman. Dan sementara itu kayaknya untuk bagian Jade mereka sudah mulai fokus ke bagian atas kelihatannya ya. Di sini soalnya penetrasi dari Golden itu lumayan bisa menjadi ancaman. Di bagian sini nerima 21.000, 23.000, lumayan juga nih. Berbalik keadaannya ya. Kalau misalkan udah lama waktunya di sini menggunakan Metoxo dan Lubina, lalu rally-nya menggunakan apa lagi di sini? Nggak kelihatan ya. Ya, terlalu banyak pasukan literally di sana. Kita buat high dulu. Mana rally-nya? Oke, ada Kedrick dengan Ethan memberikan damage yang lumayan besar, dan satu lagi Metoxo dengan Lubina juga. Ini kombinasi 3 rally dari Golden yang cukup mematikan ya melawan si range ini. 2 rider yang ngetank tetap harus rider ya. Nggak bisa range ngetank karena range itu fragile lagi-lagi, kecuali kalau range-nya adalah Chi-Angel. Itu beda cerita. Ya, rally utamanya sih pedih ya. 8.000, 5.000, 6.000 damage yang diberikannya. Tapi towernya juga nggak kalah pedih dapat damage-nya di sini, walaupun minus 7.000, yang terbesarnya sekitar 20.000 tadi yang kelihatan di sini. 34.000. Oke. Oh, tapi udah mulai better sih, minus 5.000, minus 7.000, tadi minus 23.000, artinya kondisi tahunnya lumayan agak sekarat ya. Sementara di sini harus dipotong. Oke, ternyata memang beberapa whale yang seriusnya itu dia fokuskan ke gerbang ini, yang mana ini adalah kunci. Kalau misalkan ini kebakaran atau keambil, langsung terputus saja merah, dan ini semua langsung jadi makanan santapan dari Golden, dari Jade, sorry. Kalau Blue mau ke sana sih bisa sih, cuman agak menjadi tantangan ya karena masih ada Golden di sini, yang mana fieldnya nggak main-main. Lagi-lagi apakah aku support dari merah? Kayaknya enggak sih. Lihat yang Void Warden bisa terima damage-nya 31.000, sedangkan ini kombinasi dari hero-hero yang ada dari Jade ini 3 range loh melawan infanteri, dan infanterinya itu Void Warden. Void Warden itu menurut aku hero Garrison iya, tapi kayak feelingnya tuh nggak setebel Thunder gitu. Walaupun Thunder ya sekarang udah jelas lebih bagus Void Warden lah bang. Iya, tapi defense-nya nggak ada Void Warden, itu aja sih. Dia ngandelin shieldnya itu aktif kalau 2 kali si Void ngeluarin rage skill, kalau enggak ya shieldnya nggak aktif. Dan damage-nya terlalu banyak yang diterima lah dari range 49.000 tadi. Aduh, bukan wacana ya, warning untuk merah. Sebentar lagi kayaknya sudah mulai kewalahan, walaupun di sini banyak yang nungguin sih. Entah mereka di sebelah sini ada OTL. Sin masih mencoba, di sini juga Golden masih mencoba ya, karena ini adalah sudah mulai di swarm ternyata ya, TMSP dan lain-lain. Kalau misalkan mereka terdesak dan pengen battlenya cepat berakhir atau cepat kebakaran, mereka mulai mengalihkan perhatian mereka ke sini secara all in. Tapi kalau misalkan biru mulai ada rally dan mengalihkan perhatian mereka nggak bisa fokus ke tujuan mereka yang utama. Wah, sudah sih, Golden sudah mulai kewalahan. Yang aku perhatiin di bagian G1 ini ya, yang terkuat di bagian field ini memang kombinasi dari kuning dan merah. Sedangkan hijau dan biru itu, terutama hijau, sangat kuat sekali di bagian Garrison ya. Menerima 10.000. Wah, damage-nya. Ada counter rally di sana menggunakan Sakura, lalu ada Chasey. Lagi-lagi Chasey bukan pilihan yang bagus ya. Aku lebih prefer menggunakan Daryl di situ ya. Rubina Daryl lebih bagus sebenarnya daripada Chasey. Chasey itu kurang. Damage-nya kurang banget. Mungkin kurang kelihatan aja sih, mungkin ya. Apalagi dipakai buat rally kan, dia spesialis Garrison sebenarnya. Ya, di situ masih berjalan seperti normal biasanya. Lalu di bagian sini tadi apakah sudah berasa salah. Di sini ya masih bertahan, masih bagus. Sementara rally-nya Neo oke. Sepertinya MXC atau bagian Geo, Elmas dan kawan-kawan di sini sudah mulai kehabisan
squad di field ya, untuk di bagian tengah, karena difokuskan ke depan itu, yang mana itu adalah hal yang bagus sebagai distraksi. Apakah di sini ada distraksi lain? Gak ada ya, tidak ada sama sekali. Di bagian sini towernya belum ke build ya, 1 menit lagi, 2 menit lagi baru ke build. Sementara itu untuk dari Azure belum ada hal-hal yang mengancam ini ya, mengancam Golden. Kita bakal lihat yang paling tinggi itu bukan di G1 tapi di G4 ya. Karena 6 aliansi, dan di situ ada SSI, ada 59E. Yang aku percaya SSI menang sih. 59E mainnya maju mundur mulu nih. Tuh kan? Kelihatan dari segi ini aja. Lumayan terdesak nih biru. Soalnya mainnya gitu sih. Mainnya nggak serius ya. Mainnya maju mundur ya. Bagaimana bisa menang, brother? Tapi mana nih SSI-nya nggak kelihatan. Di sini kah? Atau lagi hiatus? Atau lagi istirahat? Gimana ceritanya ini? Kuning dengan merah. Kuning dengan merah, hijau. Hijaunya diam-diam aja ini biasanya. Oh, di sini. Oke, di sini kelihatannya ada SSI Neo. Jadi Neo yang mana nih? Banyak benar Neo namanya ya. Yang ini kan harusnya yang di SSI. Neo di sini 59E berusaha untuk ngepangkas, walaupun di sini ada Gecko. Gecko ini spesialisnya kalau misalkan dia nge-rally, wah, gede poinnya nih. Ya, tapi kita tetap butuh kerjasama tim di sini. Biru di sini, biru ada HNB kalau nggak salah. MD71, HXG, nggak ada HNB. Nggak ada ya. Biru, oh nggak ada di sini berarti. Ya, kewalahan biru yang di sini, sedangkan untuk merah itu sekutunya kuning. Jadi ya sih selesai. Hijau, oke. Ini berusaha untuk ditembus juga sih. Memang kuncinya di setiap zona, mau itu di Apex, mau di Elite, mau di Fearless, kuncinya ada di gerbang sih. Karena susah kalau misalkan udah gerbangnya dikunci, udah susah buat balik lagi. Kalau mau balik lagi itu harus effortnya hampir 3 kali lipat lebih tinggi. Harus seperti itu, kalau nggak susah. Ini untuk kondisi G4. Bagaimana untuk kondisi yang lain? Yang mana ada Rock ada di mana Rock? Rock itu kalau nggak salah ada di G3 ya. Enggak, G2. Oke, di G2 Rock melawan DHX. Nah, kan? Kita lihat Rock DHX kayaknya cukup. Oh, oke, kita lihat di sini kalau misalkan biru ke arah sini berarti lawanan dong. Kuning lawan biru, hijau lawan kuning, merah lawan hijau. Merah berhasil udah dikandangin lagi, cepet banget ya. Bahkan kosong, atau memang mereka udah pesimis. Kayaknya nggak banyak fighter di sana. DHX kayaknya nge-carry the whole game di sana. Sedangkan untuk pihak musuh, nah ada HNB sama Rock. Kalau HNB tuh biasanya jago di field. Tapi kelihatannya mereka bisa untuk meng-expand sampai ke sini. Mungkin karena goldnya fokusnya ke area tengah sih. Dan kelihatannya anteng ayem. Ya, cukup anteng ayem. Ya, untuk saat ini. Oke, di sini kayaknya udah mulai. Oh, di sana ada rame-rame tadi, tapi kita balik lagi dulu ke sini. Ada rally ke tower, di mana rally kita yang kita ikut adalah infanteri. Sementara ini adalah rally ketiga yang udah lumayan lama jalannya. Kita lihat performanya. Yang garrison adalah Tarzan menggunakan CC dengan Rick. Apakah ini bagus kombinasinya? Untuk zaman sekarang, ya memang hero garrison siapa lagi selain daripada CC dan Rick? Apakah make Metoxo di tower bagus? Bagus kalau misalkan bisa aktif semua skillnya. Tapi kayaknya memang kondisi dari Rider yang paling bagus ini sejauh ini. Dan apakah towernya mengerikan untuk Rider? 1 lawan 1 Rider itu mengerikan. Kalau 3 lawan 1 dan di Swarm, itu pandangannya menurut aku paling tidak mengerikan kalau Rider itu, karena dia nggak terlalu tebal dan nggak banyak damage AOE-nya ya. Walaupun kalau misalkan diperhatiin ada splash-nya dari Rick ya. Rick itu ada splash-nya. Hero yang kelihatannya fokus single target continuous damage, tapi kadang-kala memberikan splash damage atau AOE di kondisi tertentu ya. Jadi
ada damage splashnya tuh kelihatan ya damage splashnya tuh ya, tapi nggak mengerikan. Dan di situ kayaknya udah mulai beres kelihatannya. 22.000 konstannya. Ini yang mengerikan dari ini ya, dari hero rider itu, dia fokus basic attack. Dia nargetin basic attacknya, fokusnya ke siapa sih? Ke infanteri kah? Apa ke range? Oh, ke ini nih, ke Metoxo kelihatannya. Metoxonya, tapi Metoxo rally-nya bukan rally C-Angel. C-Angel agak terlambat soalnya datangnya tadi. Rally-nya Iuri GG kelihatannya ya. Iuri GG menggunakan infanteri ya, ternyata bukan ini. Ya, infanteri menggunakan Stella di sana. Dia ngetengin. Oke. Oh ya, sebagai satu catatan juga, jika Anda belum tahu kalau Stella itu dia di rally masih oke, tapi kalau misalkan dia nggak jadi tameng atau tankernya, banyak skill yang nggak kepake kayak counter damage ini. Makanya aku agak sedikit ya half setengah-setengah gitu pakai Stella, apalagi kayak rally kedua nih menggunakan Sakura dengan Stella. Itu kurang sih menurut aku si performanya. Kalau misalkan nggak ada hero lain, ya ini yang kita punya gitu. Dia memang anti swarm, tapi kalau bukan target pertama banyak skill yang nggak kepake karena dia fokusnya ke counter damage tuh. Kayak skill yang memberikan skill damage tambahan sebesar 10.000 atau 12.000 gitu di skill 3-nya itu baru aktif kalau counter damage-nya kan ke trigger ya. Nah ini kalau misalkan mainnya kayak begini, dia nggak di target pertama ya nggak aktif gitu. Jadi banyak skill yang nggak kepake. Terutama ya seperti itulah, dia fokus counter damage kurang bagus buat di field juga. Jadi buat Stella sih, pengalaman aku sendiri buat di field nggak bagus, jadi jangan diambil untuk Stella zaman sekarang ya. Apakah Cassius lebih bagus daripada Stella? Jelas lebih bagus, tapi masih kurang sedikit aja ya. Si skill satunya masih kurang lah, skill satunya itu beneran sih. Kalau misalkan nggak di carry sama skill damage tambahan kayak dari Void Warden itu kurang banget ya. Yang bagus itu stat dasarnya doang, sedangkan Nova dapat semuanya gitu. Ya ini yang jadi perhatian, ini masih bisa bertahan ternyata di bagian sana, walaupun kayaknya banyak untung di pihak kita, rugi banyak di pihak mereka. Sedangkan di bagian atas apakah sudah terpotong? Masih hal yang sama, berarti Golden dengan Red ini sangat berusaha untuk mengulur waktu ya. Red mengulur waktu atau bertahan di sini karena ini kalau misalkan beneran sedikit aja kelepas udahan sih. Ini beneran udahan. Red udah gak bisa berbuat banyak kalau misalkan kayak begitu. Cuman bisa sebagai distraksi dan kelihatannya sudah mulai sangat terdesak di sana. Si Jade itu udah mulai mengarahkan semua pasukan fieldnya ke bagian atas. Yang merah juga udah mulai pada relocate nih di bagian sini. Sedangkan untuk Golden berusaha untuk apa nih ke daerah sini? Membantu ini sih, kalau misalkan kerebut mungkin dibantu sama Golden kayaknya seperti itu ya. Untuk tower di sini apakah berhasil kerebut? Kebakaran, oke, baru saja kebakaran itu hal yang perfect ya. Kita datang langsung kebakaran dan dijagain di situ ya. Oke, minus 7.000 ya. Golden berhasil nembus sekali untuk MXC, nggak ada masalah karena di bagian bawah sini mereka masih banyak hal yang bisa nge-carry atau nge-comeback, masih possible banget. Oke. Rally-nya Angel belum berhasil masuk ya. Nanti kalau misalkan ada yang cancel langsung masuk, tapi enaknya seperti itu. Walaupun kelemahannya ya pasti ini. Kadang kalau misalkan ada hero yang AOE kena damage aja, walaupun nggak ada jadi masalah. Nungguin di situ nggak ada masalah. Kawan-kawan, 4 lawan 1 yang masuk 3, it's okay, it's fine, gak usah banyak ngatur, biarin aja mereka jalan. Apalagi mereka adalah orang yang bisa diandalkan. Jadi kalau misalkan ada yang tumbang, langsung masuk gitu, nggak usah nunggu lagi. Ini adalah strategi jangka panjang, dimana ini yang dibutuhkan kalau kita ngelawan garrison yang kuat, terutama yang sangat kuat di early game. Kayak misalkan itu, kayak si Ethan punya skill yang efektifnya di 2 menit pertama, terus kayak Nova, kayak begitu. Dan ini merupakan hal yang bagus.
Di cancel ya. Udah sih pasti mati, nggak ada masalah. Nah, langsung masuk rally-nya Angel di situ menggantikan kayak gitu loh. Kayak begitu cara mainnya, brother, kayak begitu. Nah, kita cek untuk group battlesnya. Wih, akhirnya kita untung juga ya. 1 banding 6. Sementara untuk tower yang mana nih? 40 banding 32 Tarsen. Sejak kapan ini? 1 hour yang lalu kayaknya udah ketinggalan zaman ini di tower sebelah. Kita cek aja koordinatnya. Tower yang sini. Oh, sempat di rally kah? Kayaknya tower yang udah hancur sih kayaknya. Ya. Belum sempat aku lihat tadi. Nah, yang tadi untuk performanya sendiri sangat bagus ya. Karena ini rally ketiga. Rally yang pertamanya aku belum lihat gimana reportnya. Harusnya agak sedikit kurang. Tapi it's fine. Selagi ini masih berjalan, udah tipis juga itu. Walaupun kelihatan tipis, kalau misalkan isinya full, tetap full ya. Golden udah mulai kealihin perhatiannya sebagian juga setengah-setengah, hampir setengah-setengah ke bagian bawah. Ya. Dan kita menguasai field literally. Ya, menguasai field. Yang mana artinya menguasai field itu apa? Kita kalau refill nggak susah itu intinya sih. Ya. Apakah kita pengen refill? Lumayan jauh ya nge-refill ke sana. Run mark. Kalau mau nge-refill pun harus nyiapin agak banyak nih. Enggak, maksudnya agak sedikit. 100.000 pasukannya agak nyicil kalau misalkan mau ngisi. Karena kan harus selalu full ya kondisinya. Coba kita range-nya nggak ada sih buat ngisi, ya udahlah. Range-nya nggak ada, it's fine. Itu yang bubaran rally dari mana tuh? Rally Angel bubaran. Yakin? Bubaran ya? Wow. Bubaran karena apa tuh di cancel kah? Aku nggak ngerti lagi itu. Atau ya kayaknya di swarm sih. Sementara gimana? Ini ada reportnya 1 banding 2. Not bad at all, not bad at all. Kelihatannya sih di swarm sih kelihatannya. Atau ada yang counter rally diam-diam pas lagi nunggu. Nggak ada sih kelihatannya. Ya. Tapi yang jelas masih untung di sana. Gate locked. Hah? Ya. Kekunci. GG sekali, brother. Merah terkunci dan ini langsung kebakaran sekejap mata ya. Cepat sekali. Mungkin tadi kita lagi fokus di sana sih. Dan ya udah sih. Tinggal kalau udah misalkan ke locked, udah sih. Ini dijaga secara full. Si whale besar itu udah nggak perlu khawatir field lagi kalau udah ceritanya kayak begini. Tinggal yang kita yang si kekuatannya itu di bawah whale, sedang menengah ke bagian bawah yang ngurusin ini. Sementara yang field bisa langsung maju menghadapi all in ke golden. Yang mana kalau misalkan menurut aku yang sini tinggal defend aja. Towernya tinggal di defend asalkan nggak kemana-mana. Yang perlu di penetrate itu yang di bagian sini. Mereka langsung maju ke bagian belakang situ lebih efektif. Seperti itu. Oh, ini ada Angel udah teleport lagi ke sana. Kayaknya pengen coba di sana. 3/5 bakal ada rally lagi kah? Oh, belum ada. Tarsen udah kealihin ke sini, Ziggs juga ke arah bawah. Memang kuncinya ada di bawah sih kalau misalkan biru berencana bikin tower nih, muterin ke sini. Wah, ini bakal ngalihin perhatian mereka yang di sini udah pasti ke bagian bawah all in sih itu. Walaupun ya kita juga harus lagi-lagi ketenangan ya. Karena di sini masih banyak tower yang connect nih dari Golden. Jadi bisa aja kita diserang lewat atas, lewat sini. Di sini ada 3 tower total yang kena. Kalau misalkan kita bangun tower lagi, itu harus ada yang bisa defense kayak begitu. Urgently call, be right back. Oke. Oh, Angelnya kemana perginya ya? Oke, Last Sanctum. Ada Mark lagi, Mark 1 330. Oke, rally selanjutnya. Let's go. Build watchtower di bagian atas. Oh, Angel selalu nyari ini sih, nyari momentum. Kalau ada yang enak di swarm, langsung di swarm sama Angel dan Cobon ya. Kombinasi yang tidak pernah kombinasi yang luar biasa sih. Enaknya punya 2 akun whale kayak begitu ya. Angel Cobon. Yang di mana awal-awal aku nggak ngelihat Cobon main di field.
Tapi kalau misalkan butuh Swarm Tower, wede, langsung. Si Angel nggak perlu khawatir rumah sakit, pakai akunnya Kobon, langsung duaan di situ. Bantai-bantai ya. Luar biasa, luar biasa. Fox, oke, Fox sudah mulai mendominasi ke bagian atas. Mungkin mereka mencoba untuk melakukan sesuatu. Ziggs, langsung ya. Ziggs nggak mau kalah nih. Ada Ciangel, ada Ziggs juga. Walaupun Ziggs agak takut juga kalau mainnya 5 versus 5 lawan Ciangel. 3.30 tadi ya. 3.25, oke, diralat karena lama banget 3.30.